Sahabat pendidikan karakter, apa sih kebaruan dari pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam yang dikembangkan di Indonesia? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, naskah akademik tentang pembelajaran mendalam sebagai strategi untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua sudah beredar di masyarakat luas dan sudah ada tanda tangan Pak Muti sebagai Mendikdasmen. Kalau kita perhatikan bagaimana kementerian mengembangkan konsep deep learning atau pembelajaran mendalam ini dengan mendasarkan diri pada pemikir-pemikir yang sebelumnya, di dalam beberapa pembicaraan Pak Muti menyebut tentang beberapa tokoh ya yang mendasari munculnya pembelajaran mendalam ini atau deep learning. Beberapa tokoh yang pernah dikutip oleh Pak Muti diantaranya adalah Martin Ferenc, Roger Salio, dan John Peake. Tiga pemikir ini sebenarnya menjadi pionir di dalam pengembangan pembelajaran mendalam atau deep learning itu. Belakangan juga deep learning dikembangkan oleh Michael Fullan. Maka Pak Muti menambahkan satu full lagi selain mindful, meaningful, joyful, ada satu full yaitu Fullan. Karena salah satu yang mengembangkan lebih lanjut dari gagasan-gagasan Martin, Salio, dan John Peake itu adalah Fullan. Karena itu kita perlu bertanya sebenarnya kiblat atau arah nanti pembelajaran mendalam kita itu di mana? Apakah memang kita mau mencontoh Norwegia atau negara-negara Skandinavia, atau kita contoh beberapa sistem pendidikan di Australia, karena John Peake itu adalah edukator pendidik di Australia yang memang sangat terkenal dengan bagaimana pendekatan yang sudah disebut oleh Pak Muti sebelumnya dengan proses pembelajaran yaitu 3P itu, research, proses, dan produk. Kalau misalkan kita berbeda dengan pembelajaran mendalam atau deep learning yang di luar, itu di mana perbedaannya? Sahabat pendidikan karakter, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengembangkan suatu pendekatan pembelajaran mendalam yang tampaknya berbeda dengan apa yang dikembangkan di negara-negara lain. Apakah pembelajaran mendalam yang kita kembangkan itu ada keunikan dan kekhasannya itu ya? Apakah ini ada kebaruan atau sekedar nyontoh-nyontoh saja apa yang ada di Norwegia? Kalau kita mendengar dari penjelasan Pak Muti, tampaknya kita memiliki inovasi dan kebaruan. Kita dengarkan sebentar ya apa yang disampaikan Pak Muti terkait dengan kebaruan di dalam pendekatan pembelajaran mendalam ini. Yang kedua, ini yang mungkin tidak sama persis dengan teori deep learning yang ada di barat adalah bagaimana belajar itu menjadi proses yang memuliakan manusia. Di sini mungkin kita bicara teori humanisme yang menyebut bahwa manusia itu adalah unique individual yang dia tidak ada kesamaannya dengan siapapun. Dan siapapun juga, apapun keadaannya, harus kita lihat sebagai manusia yang memiliki sifat-sifat kemanusiaannya dan potensi-potensi kemanusiaannya, yang oleh karena itu maka dalam kaitan ini, belajar itu harus memiliki dan berpihak kepada proses namanya diferensiasi. Ini yang kemarin agak dikumandangkan oleh para penggagas belajar merdeka. Sayangnya, mohon maaf, konstruk teorinya tidak dimulai dari situ. Kenapa kita harus memuliakan manusia? Karena manusia memiliki potensi-potensi yang dengan itu memang manusia tidak sama satu dengan yang lain. Nah, disinilah kemudian proses yang Pak Rektor menyebut sebagai humanisasi itu menjadi dasar dalam kita ini belajar. Orang tidak boleh dipaksa dengan target-target tertentu. Bahkan kalau orang humanis yang radikal, misalnya ya agak radikal, Carl Rogers termasuk. Tapi sebagai sebuah proses yang menurut saya perlu ditekankan apa? Manusia punya cara belajar yang berbeda. Jadi Pak Muti menekankan bahwa ada satu kebaruan di dalam pembelajaran mendalam yang kita kembangkan di Indonesia. Ada satu istilah kunci yaitu pembelajaran yang memuliakan. Jadi dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu guru dan kita semua perlu memandang bahwa semua yang terlibat di dalam proses pembelajaran ini adalah orang-orang atau individu atau pribadi yang mulia. Karena mereka punya harkat, punya martabat, dan mereka punya keunikan yang khas yang perlu menjadi bagian penting di dalam proses pendidikan. Humanisasi di sini dan juga humanisme di situ itu memberi kebebasan orang.
Kalau dia memang lebih kuat itu tangan kirinya, biarkan dia menulis dengan tangan kiri. Kecuali waktu makan karena menyangkut etika dan akhlak gitu. Tapi soal nulis kan nggak apa-apa pakai tangan kiri. Karena ada hubungan antara motorik kita dengan otak kita. Jadi, hal yang baru yang dikembangkan oleh kementerian untuk mengembangkan pembelajaran mendalam dalam konteks Indonesia, itu ada satu kata kunci yang Bapak Ibu guru perlu ingat, yaitu kata memuliakan. Memang kalau saya baca dari beberapa rujukan tentang deep learning, kata-kata memuliakan itu tidak muncul di sana. Tapi kata-kata memuliakan ini diambil dari tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Jadi pembelajaran yang memuliakan ini merupakan sebuah hal yang lebih mendalam ditambahkan di dalam konsep pembelajaran mendalam itu. Maka di dalam naskah akademik ketika kementerian mendefinisikan apa sih pembelajaran mendalam, mereka mendefinisikan bahwa pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi sahabat pendidikan karakter, Bapak Ibu guru, ini merupakan kata kunci yang sangat penting bagi kita. Mengapa? Karena kita sangat sedih ya, selalu di dalam kelas ada beberapa siswa yang tertinggal. Bapak Ibu guru cenderung memperhatikan mungkin yang unggul, anak-anak yang kurang mampu, atau biasanya itu mungkin mereka ya bisa jadi berkebutuhan khusus, seringkali terlewat dari diri kita. Dan mungkin tanpa sadar kita tidak memuliakan peserta didik. Karena itu, ketika kita juga belum berhasil mengubah paradigma kita bahwa pendidikan itu harus memuliakan semua individu sebagai pribadi yang berharga dan bermartabat, tentu akan sangat sulit ya proses pendidikan itu muncul dan terjadi. Apalagi di dalam proses pembelajaran mendalam itu, satu pintu masuk yang paling penting itu adalah mindful, yaitu berkesadaran atau attention atau perhatian. Ketika kita itu tidak memberikan perhatian kepada anak-anak kita, saat itulah kelas kita menjadi kelas yang tidak kondusif di dalam belajar. Di dalam pembelajaran mendalam, pembelajaran memuliakan itu artinya semua siswa itu mendapat perhatian penting dari kita. Semua merasa dihargai. Itu yang seringkali diungkapkan oleh Pak Muti. Kalau sekolah kita menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan, setiap individu dihargai karena keunikan dan kekhasannya, tentu kekerasan di dalam pendidikan itu bisa berkurang, Bapak Ibu. Kita sangat prihatin ya, bahwa di Indonesia ini kekerasan antar guru ke siswa, siswa dengan siswa, siswa kepada guru, dan siswa berkelahi juga tawuran dengan masyarakat, itu karena konsep memuliakan itu belum sungguh-sungguh tertanam. Maka saya mengapresiasi bahwa pembelajaran mendalam yang dikembangkan oleh kementerian kembali ke asal-usulnya, bahwa manusia itu adalah individu yang berharga, bernilai, yang patut dihargai apapun kondisi dan keadaannya, dan ini dirumuskan dengan sangat indah di dalam kalimat pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan. Memuliakan siapa? Kita harapkan semua individu yang terlibat di dalam proses pembelajaran itu dimuliakan. Siswa, guru, orang tua, karyawan, masyarakat, siapapun sejauh dia itu manusia. Karena manusia itu ciptaan Tuhan, punya harkat dan martabat yang sama dan setara, maka pembelajaran itu menjadi memiliki nilai manusiawi. Seperti yang dikatakan Pak Mufti tadi, humanisme, individu itu berbeda. Dan ini perlu ditindaklanjuti nanti di dalam proses pembelajaran dengan melihat kesiapan siswa, apa sih kekhasan keunikan mereka, apa hal-hal yang kuat di dalam diri siswa yang mendorong mereka untuk proses belajar menjadi lebih lanjut. Yang mungkin di dalam era sebelumnya, di dalam kurikulum Merdeka, itu disebut juga pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sahabat pendidikan karakter, kebaruan di dalam konsep pembelajaran mendalam atau deep learning yang dikembangkan di Indonesia adalah adanya satu kata kunci konsep besar yang membingkai proses pendidikan ini menjadi semakin berharkat dan bermartabat, yaitu proses pendidikan yang memuliakan. Pendekatan di dalam pembelajaran perlu memuliakan siapapun yang terlibat di dalam proses
pembelajaran. Tanya Pak Doni saja.